Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnin Hanifah yang belakang 086. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bab 6 sistem informasi manajemen, yaitu sistem manajemen basis data. Materi yang pertama adalah hierarki data. Hierarki data dari bawah terdiri dari field, record, file, dan basis data. Basis data sendiri adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Selanjutnya, spreadsheet sebagai basis data sederhana. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field-field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Struktur basis data relasional serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berkaitan. Selanjutnya, flat files, suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan tabel harus menjadi flat file antara lain, komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan dan memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Selanjutnya, field kunci. Kunci atau key adalah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci atau key candidate adalah sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Selanjutnya, tabel-tabel yang berhubungan. Contohnya, jika ingin mengetahui proyek-proyek yang disyaratkan untuk mata kuliah literasi sistem informasi, Anda harus menemukan nilai yang cocok di field data yang dimiliki bersama kedua tabel. Selanjutnya, struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh urian field lainnya. Selanjutnya, struktur basis data hierarkis. IDS atau Integrated Data Storage dikembangkan oleh GE pada tahun 1964. IDS mengikuti struktur basis data hierarki yang dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Selanjutnya, struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Selanjutnya, struktur basis data jaringan. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan pada relasi fisik di dalam bentuk alamat penyimpanan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Selanjutnya, contoh basis data relasional. Yang pertama, basis data jadwal diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Dalam definisi DBMS akan menyaratkan 3 karakter utama berupa huruf dan 3 karakter terakhir berupa digit. Selanjutnya, konsep basis data. Konsep basis data adalah integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan struktur data tanpa melakukan perubahan pada aplikasi yang memproses data. Dan comes data mencakup definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya, menemukan kebutuhan data. Ada 2 pendekatan dalam menentukan kebutuhan data. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses, dan pendekatan pemodelan perusahaan. Pada pendekatan yang berorientasi pada proses, langkah-langkahnya meliputi mendefinisikan masalah, mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan proses yang dibutuhkan. Pada pendekatan yang berorientasi pada proses, langkah-langkahnya meliputi mendefinisikan masalah, mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan keputusan informasi, menentukan proses yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pada pendekatan pemodelan perusahaan, mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Keuntungannya, kebutuhan dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis. Kelemahannya, kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data bisnis lainnya. Teknik pemodelan data. Teknik ini terbagi menjadi 2, yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Diagram relasi entitas berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas.
Entitas adalah kumpulan konseptual field-file data yang saling berhubungan. Dan diagram kelas, terdapat satu teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-file di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas. Selanjutnya, laporan dan formulir. Perbedaan laporan dan formulir terdapat pada formatnya. Formulir menampilkan satu rekor saja dalam satu waktu, tidak memberikan ikhtisar data dan tidak melakukan agregasi. Laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan mengambil keputusan. Dalam laporan dan formulir terdapat fitur-fitur lainnya seperti navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Selanjutnya, query. Query adalah suatu permintaan pada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Selanjutnya, pemrosesan basis data lanjutan. Untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Selanjutnya, administrator basis data adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Tugas-tugas DBA terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Selanjutnya, programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan data bagi basis data. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personal penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query pada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, keuntungan DBMS. Yang pertama, mengurangi pengulangan kata. Yang kedua, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Selanjutnya, kerugian DBMS. Membeli peranti lunak yang mahal, mendapat konfigurasi peranti keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.